Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirangga Takasama Siga dari kelas 11-2. Hari ini saya akan melaksanakan remedial sejarah tingkat lanjut, yakni menjelaskan 9 peradaban kuno. Yang pertama saya mulai dari Mesopotamia. Mesopotamia, yang kalau berdasarkan etimologi berarti Meso itu artinya adalah tengah dan Potamos itu adalah sungai, yang berarti Mesopotamia adalah peradaban yang kemudian ditemukan di tengah-tengah sungai. Nah, lalu karena itulah eh, masyarakat Mesopotamia pradinasti sebelum masuknya peradaban pertama yaitu peradaban Sumeria, itu mereka sebagian besar bekerja ataupun menghidupi, dan bagian ekonominya adalah sebagai uh, agra, uh, peradaban agraris atau melaksanakan atau menghidupi melalui pekerjaan seperti bertani. Nah, lalu yang dilanjutkan oleh bagaimana kalau berdasarkan sejarah ditemukan fakta bahwa Mesopotamia di pertama kali dihuni oleh bangsa Sumeria, yang kemudian juga dikenal Mesopotamia ini juga sebagai peradaban Sumeria. Dan juga peradaban Mesopotamia ini disebutkan atau digadang-gadang sebagai cradle of civilization atau cikal bakal peradaban-peradaban di dunia. Yang selanjutnya, setelah tadi Sumeria datang, Sumeria ini juga kemudian dia menciptakan adanya sistem tulisan paku yakni cuneiform. Setelah peradaban Sumeria, mereka juga di saat itu membangun kuil besar yang berbentuk seperti piramid yakni zigurat. Lalu setelah masa kejayaan Sumeria, yang kemudian di masa kejayaannya itu negara-negara kota mereka, jadi pada saat itu kemudian Sumeria ini mencetuskan juga yang namanya negara kota. Nah, jadi setelah negara kota ini berjaya memiliki pemimpinnya masing-masing, akhirnya Sumeria harus hancur karena keserakahan dan juga polemik, yaitu negara-negara kota yang kemudian saling berperang untuk mendapatkan bagiannya, seperti Lash, terus ada Turk, Ugur, dan sebagainya. Lalu masuklah di masa Akkadia yang dipimpin oleh Raja Sargon, yang kemudian mereka mengembangkan lagi cuneiform itu sebagai sebuah tulisan yang kemudian bentuknya telah menjadi bentuk-bentuk hewan. Nah, yang ikoniknya juga pada saat masa Babilonia itu terciptalah hukum tertulis tertua pertama di dunia, yakni hukum Hammurabi, yang menerapkan sistem an eye for an eye. Jadi hukum yang berlaku di saat itu adalah bahwa setiap perbuatan akan dibalas dengan yang setimpal. Nah, di Mesopotamia ini kemudian juga mereka menganut keagamaan atau religi yang bersifat politeistik, yakni menyembah dewa-dewi untuk sebagai religi mereka. Nah, setelah kita membahas tentang Mesopotamia tadi, kita akan berlanjut ke peradaban India kuno, yang kemudian biasa kita kaitkan dengan Siddhartha Gautama, terus bangsa Arya, bangsa Dravida, kota Mohenjo-daro, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya India kuno ini itu berasal dari Sungai Indus ya. Kalau misalnya dalam bahasa Sanskerta, Sindhu itu berarti adalah sungai yang besar. Asal-usulnya itu berkembang sekitar 2600 sampai 1900 sebelum Masehi di wilayah Pakistan dan juga India Barat Laut yang sekarang. Kebudayaannya di kota Harappa dan Mohenjo-daro ini memiliki sebuah teknologi yang terbilang cukup maju pada saat itu, pada saat peradaban kuno, yakni mereka punya tata kota yang terencana. Terus mereka punya saluran air atau drainase yang kemudian itu sangat advance di masanya. Jadi mereka memisahkan air-air supaya tetap bersih. Terus ada rumah dari bata terbakar. Mereka juga kalau bahas agama tentunya di India kuno itu mereka menganut
seperti politeisme juga, yaitu dewa-dewi. Kemudian juga diciptakannya sebuah stratifikasi sosial, yakni sistem kastanisasi yang diciptakan karena kedatangan bangsa Arya yang kemudian mengganggu kehidupan bangsa Dravida yang merupakan penduduk asli daripada India kuno. Jadi bangsa Arya itu kemudian supaya mereka menjaga keturunannya agar tidak tercampur dengan darah Dravida, maka mereka menciptakan sistem kasta, yakni ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra, yang kemudian itu adalah stratifikasi supaya mereka bisa tetap menjaga keturunan mereka. Untuk ekonomi, India kuno itu dia menggunakan maritim dan juga pertanian. Dan kita lanjut dengan peradaban Mesir kuno, yang dia ini ada di tepi Sungai Nil pada sekitar 3100 sebelum Masehi. Nah, lalu setelah tadi kita tahu bahwa Mesir itu ada di Sungai Nil, kita juga tadi sempat lupa kita membahas juga etimologinya yang berasal dari kata Egyptos dari Yunani yang berarti Egypt atau bahasa Inggrisnya Mesir. Nah, kemudian tadi juga dijelasin kalau misalnya Mesir ini dia berkembang di tepi Sungai Nil, yang menyebabkan pada akhirnya juga masyarakat Mesir itu dia menciptakan dan juga menggunakan sistem pertanian atau irigasi karena mereka ada di tepi sungai. Nah, setelah itu di Mesir ini kemudian mereka juga mencetuskan dan juga mengembangkan beberapa sistem pengawetan mayat karena mereka berporos dari bagaimana mereka percaya bahwa Fir'aun atau raja yang mereka percayai, orang paling atas di peradaban Mesir kuno itu, nantinya ketika meninggal mereka juga akan menjadi seorang dewa. Maka dari itu diciptakannya sistem mumifikasi, jadi Fir'aun yang telah mati itu diawetkan, ditaruh di dalam peti, terus dikubur di dalam piramida, yang berarti nantinya mereka akan reinkarnasi atau mereka akan berubah menjadi seorang dewa. Di Mesir kuno itu juga banyak sekali bangunan ikonik seperti piramida Giza, terus ada patung Sphinx raksasa. Habis itu dia juga teori-teori pengangkatan dan pembangunan piramida itu juga tidak sesimpel itu. Ada yang mengatakan mereka menggunakan lift air, hidrolik, ataupun tangga. Jadi sangat banyak perkembangan yang ada di dalam Mesir kuno. Nah, selanjutnya juga Mesir kuno ini nantinya juga akan menjadi salah satu bagian yang diambil oleh Alexander Agung pada saat masa kejayaannya. Nah, kalau Tiongkok kuno sendiri itu adalah mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai Zhongguo atau negara tengah, yang kemudian Tiongkok ini dibagi menjadi 3 dinasti, yakni dinasti Shang, Qin, dan juga Han. Nah, kalau di dinasti Shang ini, di Qin, di Han juga ada beberapa momentum ataupun sesuatu yang bisa diingat dari tiap-tiap dinasti tersebut. Sistem pemerintahan pada Tiongkok kuno itu dia ada mengacu pada feodalisme atau bisa disebut sebagai mandate of heaven. Jadi kaisar yang memimpin di tiap dinasti itu mereka punya kebijakannya sendiri. Namun ada juga yang dinamakan sebagai mandate of heaven. Jadi kaisar itu dianggap sebagai penerus dan juga tangan kaki dari para dewa. Jadi mereka tidak boleh terlibat di dalam politik praktis yang kemudian memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal kecurangan, sehingga pada saat itu kemudian kekaisaran Tiongkok beberapa daripada dinastinya menggunakan sistem di mana mereka memiliki sekretariat dan badan hukum untuk mengatur perundang-undangan di peradaban Tiongkok kuno. Dan yang bisa didapatkan atau ikoniknya dari peradaban Tiongkok ada Great Wall of China, itu yang dibangun di dinasti Qin untuk membangun dan mempertahankan daerah Tiongkok kuno dari serangan bangsa Qin. Terus ada dari bangsa Mongol. Terus di dinasti Shang kita bisa kenal dengan Jenderal Fu Hao, yang kemudian
menjadi sebuah sistem kepercayaan atas life after death atau kehidupan setelah kematian, di mana Jenderal Fuhao itu dikubur di sebuah peti yang kemudian di dalamnya itu dikuburkan juga perhiasan, makanan, dan juga beberapa pengawal laki-laki dan perempuan yang dipercaya untuk bisa menjaganya di alam baka nanti. Terus di dinasti Han itu kita bisa tahu banyak sekali di sana ada seismograf atau alat pendeteksi gempa bumi, ada Cailun yang mengembangkan dan juga menemukan kertas dan juga tinta, dan sistem kepercayaan mereka ini lumayan banyak. Jadi mereka percaya bahwa mereka tinggal di sebuah segi empat dengan 9 lapisan langit atau yang dikenal sebagai Tenxia, di mana mereka juga mempercayai dewa-dewa seperti dewa air, dewa api, dewa kematian, dan mereka percaya di luar segi empat Tianxia itu adalah tempat tinggal hantu. Kepercayaan mereka ada Taoisme, ada Konfusianisme. Jadi masing-masing itu mengajarkan kalau misalnya Taoisme itu adalah bagaimana kita berserah diri terhadap nasib. Konfusianisme itu adalah ketika menggambarkan bahwa etika dan moral atau di masyarakat itu hidup selayaknya keluarga. Dan yin and yang berarti di situ kita ada kebaikan di dalam keburukan dan di dalam keburukan ada kebaikan. Jadi hidup itu harus seimbang. Seperti itu. Selanjutnya peradaban Yunani kuno yang bisa dibilang periode dan juga pembabakannya sangat banyak dan bukan seringkas. Jadi Yunani itu menyebut diri mereka sebagai negeri Hellas. Jadi terus kemudian Yunani itu tumbuh di semenanjung Balkan dan ada di kepulauan Aegea, tempatnya di laut Aegea ada kepulauan Minoa yang diisi oleh warga-warga yang disebut sebagai warga Kreta. Nah, terus karena kondisi geografis yang semenanjung, terus pulau-pulau dan berbukit-bukit, kemudian pada akhirnya Yunani ini juga mencetuskan polis atau negara kota yang bisa kita tahu seperti contohnya ada Sparta, Athena, dan juga Korintia. Nah, terus di pemerintahan masyarakat si Athena dan Sparta ini juga memang fokusnya untuk mendirikan sebuah polis itu sangat berbeda. Athena fokus ke bagaimana mereka mendirikan pemerintahan yang tertata, terus perdagangan dan juga ekonomi. Sedangkan Sparta merupakan sebuah negara kota atau polis yang sangat kuat di bagian militer atau senjata ataupun angkatan bersenjata. Pemerintahan Sparta tuh lebih oligarki dan tidak lebih tertata daripada Athena. Meskipun begitu, Athena juga memiliki pasukan yakni armada laut. Nah, terus setelah itu kalau kita berbicara tentang kebudayaan dan filsafat, memang Yunani ini melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh seperti ada Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Jadi kalau Socrates itu adalah seseorang yang sangat punya junjungan dan punya wawasan untuk mengajarkan murid-muridnya berpikir kritis. Lalu ada Plato yang merupakan tokoh filsuf, dan juga Aristoteles yang kemudian merupakan salah satu tokoh sains yang cukup ada pengaruhnya, ya, sangat berpengaruh untuk kehidupan sains modern di zaman sekarang. Di dalam Yunani juga kemudian kita bisa sampai sekarang bisa menikmati yang namanya Olimpiade, teater, dan dunia Olimpiade itu adalah sebuah kegiatan yang digunakan untuk menghormati dewa Zeus. Jadi dari Yunani itu lahir konsep yang sangat banyak gitu, konsep-konsep yang mendasari hidup, demokrasi, filsafat, rasionalis, dan juga olahraga Olimpiade. Karena mereka percaya bahwa manusia adalah
pusat dunia, dan bukan karena kesombongan gitu, tapi karena keyakinan bahwa akal dan kebajikan itu bisa membawa kepada kebenaran. Jadi Yunani kuno ini juga merupakan salah satu peradaban yang banyak sekali melahirkan pemikiran-pemikiran, tata cara hidup, teknologi maupun hiburan gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang Romawi. Nah, kemudian kalau misalnya Romawi kuno itu dia sangat beragam dan juga sangat kompleks bagaimana asal usulnya. Jadi kalau menurut sejarah itu dewa perang yang kemudian dia mempunyai anak dari hasil perkawinannya bersama dengan yang dikenal sebagai Mars, yang kemudian dia ini melaksanakan perkawinan bersama Rhea Silva, yang kemudian dari hasil perkawinannya itu melahirkan dua anak, yakni Romulus dan juga Remus, yang kemudian dipercaya bahwa mereka kemudian berperang dan juga bertarung untuk memperebutkan si Romawi kuno ini. Dan menurut sejarah yang menang itu adalah Romulus, sehingga karena itu Romulus berhasil menduduki Romawi dan menamai Romawi sebagai Roma, atau dipanggil didasari oleh panggilan atau nama dia yakni Romulus. Nah, terus kota Romawi yang awal banget, sangat-sangat awal itu dia ada di tepi sungai Tiber, yang di sana pun lahir kemudian kekaisaran besar yang menguasai hampir seluruh wilayah tengah. Terus tahapan-tahapan daripada pemerintahan Romawi itu bisa dibilang sangat berbabak dan juga sangat rumit. Jadi kemudian ada kerajaan, ada republik, dan juga ada kekaisaran. Nah, jadi terus di dalam Romawi ini kita bisa juga mengenal istilah seperti pleb dan juga patrisia. Nah, terus juga di bagian kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Romawi ini dikenal sebagai peradaban yang sangat praktis dan terorganisasi. Mereka membangun jalan raya, jembatan, saluran air, dan juga bangunan monumental seperti yang kita kenal dengan nama Kolosium. Mereka juga adalah sebuah peradaban yang kemudian menciptakan dan menginvent kegiatan atau teknologi atau sistem militer yang bisa kita kenal dengan kavaleri. Terus juga mereka juga menciptakan arsitektur beton dan juga hukum sipil yang kemudian sekarang menjadi hukum sistem modern di dunia. Nah, terus kalau misalnya kita bahas tentang kehidupan sosial dan agama, sebenarnya sama seperti peradaban-peradaban di atasnya, yakni mereka juga masih menganut politeisme, di mana mereka menyembah dewa-dewa seperti yang kita tahu ada, kalau di Romawi itu ada Jupiter, Mars, dan Venus. Tuh. Nanti kita akan bahas peradaban Inka. Kemudian kita lanjutkan dengan peradaban Inka yang kalau bisa dibilang dari bahasa Quechua yang artinya penguasa atau raja, yang kemudian Inka ini menempati sebuah pegunungan, ya, asalnya ada di pegunungan Andes di Amerika Selatan, yang kemudian mereka juga percaya bahwa mereka punya dewa matahari yang namanya Inti, yang juga kemudian masih sangat erat kaitannya dengan politeisme, yakni mereka juga percaya bahwa pemimpin mereka, raja mereka atau Sapa Inka itu merupakan keturunan langsung dari dewa matahari atau Inti, sehingga mereka memiliki kekuasaan mutlak baik secara politik maupun religius. Setelah itu juga kita lanjut, kalau misalnya bahas ekonomi dan juga teknologi, Inka ini dikenal dengan teras pertanian di lereng gunung. Mereka tuh mengelola irigasi kompleks yang kemudian tanaman-tanaman seperti jagung, kentang itu bisa tumbuh di lereng gunung atau pegunungan Andes di mana tempat mereka tinggal. Dan juga Inka dikenal sebagai
sebuah peradaban yang menciptakan sistem bahasa yakni kuipu atau simpul-simpul yang kemudian digunakan untuk mencatat perpajakan, barang peliharaan, terus kabinet atau masa pemerintahan. Mereka juga uh, memiliki sebuah teknologi transportasi, yakni mereka membuat sebuah jembatan. Nah, mereka juga uh, sebuah peradaban yang bisa kita kenal dengan salah satu 7 keajaiban dunia, yakni Machu Picchu. Sebelum akhirnya pada masa kehancurannya itu bangsa atau peradaban Inca dihuni atau dijajah oleh peradaban Spanyol. Nah, kemudian dari Maya dan Aztec. Kalau Maya itu dia ada di daerah Honduras, El Salvador, dan juga Guatemala, di mana kemudian kalau misalnya Maya ini itu mereka sama seperti dengan peradaban lainnya, memang kebanyakan daripada peradaban kuno itu sistem ekonominya adalah sebagai pertanian. Dan bangsa-bangsa di Amerika seperti Maya, Inca, Aztec itu memang terkenal dengan kuliner ataupun dengan pangan pokok mereka, yakni jagung ya. Jadi kemudian bahkan Maya ini sampai memiliki dewa jagung atau Kueno yang mereka percaya. Nah, kemudian sebenarnya hampir sama dari ketiga peradaban yang ada di benua Amerika ini. Di bangsa Maya pun mereka telah menciptakan sistem tulisan hieroglif, terus mereka juga telah menciptakan piramid ya. Piramid Chichen Itza, terus Kukulkan, dan juga mereka punya sebuah permainan tradisional yang merupakan sebuah permainan yang ditujukan untuk mereka yang ingin mengorbankan atau ingin memberikan persembahan kepada dewa agar mereka tetap selamat. Jadi nama permainannya itu adalah pok tak apok ya. Jadi kemudian mereka memainkan si permainan bola itu di sebuah lapangan, yang kemudian tugas mereka adalah untuk memasukkan bola dari karet menggunakan pinggul, dan juga di bagian perut sini itu untuk masuk ke dalam sebuah lubang yang menandakan kalau misalnya yang kalah itu yang tidak bisa memasukkan lubang, tidak bisa memasukkan bola ke dalam lubang tersebut atau kalah akan menjadi persembahan untuk para dewa. Nah, terus juga bangsa Maya ini dikenal sebagai bangsa yang menerapkan juga sistem kalender, yaitu ada kalender Tzolk'in, yang kemudian si kalender ini fungsinya adalah untuk menandai bahwa siklus mereka itu sampai kapan, kapan mereka akan berakhir. Nah, inilah yang menjadi kesalahpahaman bahwa bangsa Maya kemudian memprediksi bahwa pada tahun 2012 itu akan terjadi kiamat. Ternyata dalam kalender Tzolk'in itu berarti siklus hidup daripada bangsa Maya itu sudah berakhir. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan peradaban Aztec. Nah, kalau Aztec ini itu dia ada di lembah Meksiko, yang kemudian berarti dengan begitu Aztec itu juga kemudian menjadi salah satu cikal bakal berdirinya sebuah negara, yakni negara Meksiko, yang bisa kita ambil karena dari logo ataupun dari lambang negara Meksiko pun bisa kita telah bahwasanya ini berdasarkan sejarahnya, bahwa mereka menemukan tanda ada seekor elang yang memakan ulat di atas buah kaktus, kemudian menjadi cikal bakal lambang negara Meksiko. Dari situlah dewa mereka itu Huitzilopochtli memerintahkan mereka untuk membangun kota yang ada pada saat seorang atau seekor elang itu memakan ulat di atas kaktus. Nah, terus mereka juga mendirikan, ini adalah lanjutan karena tadi sempat ada kesalahan di file. Jadi kemudian ketika tadi kita sudah membahas tentang cikal bakal daripada peradaban Aztec, kemudian mereka juga dikenal sebagai
sebuah bangsa yang suka perang, dan mereka juga memperlakukan tawanan-tawanan ataupun memperlakukan masyarakatnya itu dengan bisa dibilang kejam, karena mereka percaya dengan pengorbanan, bahwasanya ketika mereka mengorbankan, mereka memberikan dewa hadiah, maka kehidupan ataupun keberlangsungan peradaban mereka pasti akan sangat amat lancar. Nah, jadi kemudian mereka juga memiliki ritual di mana mereka nantinya akan membawa seorang anak yang sudah diberikan kebebasan, keistimewaan, untuk kemudian nantinya dia akan diberikan sebuah perawatan dan juga perlakuan khusus, sehingga nantinya dia akan dijadikan sebagai pengorbanan untuk diberikan kepada dewa. Sebenarnya di dalam pengorbanan tersebut juga kita bisa melihat bahwasanya pengaruhnya itu bukan hanya kekejaman atau kejenuhan para masyarakat Aztec, bahwa mereka telah sangat amat jenuh dan lelah terhadap pengorbanan ini. Namun bagaimana dengan pengorbanan untuk mengorbankan orang yang jumlahnya itu sangat amat banyak, bisa berpuluh-puluh ribu, bisa beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang yang dikorbankan oleh suku Aztec. Ini juga menjadi cara mereka untuk kemudian mengontrol populasi. Seperti itu, mereka percaya, dan itu adalah sistem yang mereka terapkan, sehingga populasi di bangsa Aztec itu terkontrol, terkendali, dan tidak memenuhi, dan tidak juga menjadi sebuah populasi yang sangat amat banyak. Di suku Aztec pun mereka juga telah menerapkan sistem pertanian yang karena mereka lahannya sangat terbatas, itu mereka memanfaatkan danau, yang kemudian di situ mereka menerapkan sebuah sistem agrikultur yang disebut dengan cinampa. Jadi kalau cinampa ini adalah sebuah tanaman yang ada yang terapung di sebuah danau, kemudian di atasnya itu mereka tanami dengan tanaman-tanaman yang memang menjadi sumber pangan mereka, yakni seperti kokoa, jagung, kentang, cabai, tomat, dan sebagainya. Di Aztec ini juga, karena kita tahu tadi dia adalah bangsa yang suka berperang, mereka juga memiliki teknologi ataupun memiliki sebuah simbol untuk peperangan mereka, yakni sebuah peluit kematian yang biasa dikenal sebagai Aztec Death Whistle. Jadi kemudian peluit ini dibunyikan ketika mereka ingin mengadakan perang, atau setidaknya untuk memberitahu musuh-musuhnya bahwa mereka sedang ingin berperang. Jadi pada intinya di sini saya menjelaskan 9 peradaban kuno secara simple dan juga secara singkat. Namun di sini juga saya tetap mencoba untuk bisa menjelaskan semuanya secara tertata, rinci, dan tetap mengenai poin-poin intinya. Saya berterima kasih untuk Bu Ervita karena telah memberikan kesempatan remedial untuk saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu nilai saya untuk menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.